Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk pertemuan ketiga pelajaran kimia. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita masih bertemu di pelajaran kimia pertemuan ketiga. Untuk mengawali pelajaran kimia, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Untuk materi metode ilmiah kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Kita juga sudah mengetahui langkah-langkah dan apa saja yang akan dilakukan dalam metode ilmiah. Nah, untuk itu kita bahas kembali mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Nah, adapun langkah-langkahnya sudah kita ketahui di pertemuan yang lalu ya. Untuk yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi apa yang akan kita lakukan dalam metode ilmiah, masalahnya apa ya, kita harus rembukan di metode yang pertama yaitu merumuskan masalah. Untuk yang kedua yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Di sini setelah kita mengetahui permasalahan apa dalam metode ilmiah, lalu kita melakukan pengamatan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Langkah yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara apakah permasalahan kita itu dalam nanti keputusannya seperti apa, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya itu adalah melakukan eksperimen. Di dalam eksperimen itu ada 3 variabel atau variabel penelitiannya. Yang pertama ada variabel bebas. Itu variabel bebas itu adalah yang mempengaruhinya. Kalau variabel kontrol itu adalah dibuatnya sama seperti dengan pengaruhnya seperti apa gitu. Untuk variabel terikat adalah yang diukurnya itu apa. Nah, itu seperti itu ya. Contohnya seperti pada metode ilmiah untuk pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan bunga sepatu. Nah, di sini metode ilmiahnya itu kan adalah pengaruh cahaya matahari, berarti variabel bebasnya atau yang mempengaruhinya adalah cahaya matahari. Nah, setelah itu apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya itu adalah yang diukur. Berarti yang diukur adalah pertumbuhan bunganya. Terus untuk variabel kontrol itu adalah apa yang menjadi kontrol dalam pengaruh tersebut. Misalkan karena di sini adalah pertumbuhan bunga, berarti variabel kontrolnya adalah jenis tanah, terus juga pupuknya, terus juga volume airnya. Itu kan yang menjadi pengaruh. Selanjutnya langkah metode ilmiah selanjutnya yaitu analisis data. Setelah kalian tahu variabel, sudah ditentukan variabelnya, baru kalian analisis datanya. Berapakah pertumbuhan bunga tersebut dan volume airnya berapa dan segala macam. Itu tinggal ditulis di analisis data. Setelah itu baru kalian simpulkan dari awal sampai akhir proses kalian pengamatan metode ilmiah. Itu bisa dalam nanti kesimpulannya bisa dalam bentuk grafik atau tabel. Selanjutnya nanti setelah kalian pahami metode ilmiah tersebut, silahkan kalian praktikumkan di rumah menggunakan alat dan bahan yang sederhana dari rumah. Silahkan dibuat video dan juga lakukan langkah-langkah metode ilmiahnya, sekaligus bikin laporan di kertas, lalu dilaporkan dan divideokan juga. Nah, tugasnya yaitu untuk metode ilmiahnya judulnya adalah pengaruh suhu terhadap kelarutan gula. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian siapkan 3 buah gelas. Masing-masing nanti diisi dengan 1 sendok gula.
yaitu gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiganya silakan diisi masing-masing 1 sendok. Nah, setelah itu untuk gelas pertama itu tinggal kalian larutkan dengan air dingin atau air es. Yang kedua isi dengan air biasa atau dengan suhu standar. Nah, yang ketiga itu dengan air panas. Silahkan kalian aduk sampai gulanya larut. Nah, silahkan nanti boleh barengan sama temennya. Jadi setiap gelasnya itu kalian aduk gulanya dengan pelarutnya. Tinggal kalian diwaktuin berapa menit atau berapa waktu sampai gula itu larut. Nanti kalian bandingkan dengan pelarut masing-masing, manakah yang lebih cepat larut atau manakah yang lebih lambat. Nah, itu untuk metode ilmiah. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembahasan mengenai materi dan klasifikasinya. Untuk materi dan klasifikasinya bisa kalian pahami sendiri di sini ya. Bahwasannya di sini pusat perhatian kimia adalah mempelajari materi. Nah, apakah itu materi dan segala macamnya kita lihat di segmen selanjutnya. Oke, di dalam materi itu terbagi 3, campuran, senyawa, dan juga unsur. Kalian perhatikan di sini pengertian mengenai campuran. Silahkan kalian kalau itu dicatat di bukunya masing-masing ya. Ini campuran itu terbagi menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan juga campuran homogen. Silahkan kalian pahami dan juga ditulis di bukunya masing-masing. Nah, setelah itu ada yang mengenai tentang, nah sini ya, ini ada tabel perbedaan antara senyawa dan campuran. Kalau senyawa itu adalah kumpulan daripada atom-atom. Kalau campuran itu karena yang namanya campuran tadi ada campuran homogen dan heterogen, berarti silahkan kalian perhatikan perbedaannya, silahkan kalian tulis juga. Selanjutnya ada partikel materi. Partikel materi itu terbagi 3, yaitu ada atom, ada molekul, dan juga ada ion. Nah, di sini atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat-sifat unsur tersebut ya. Kalau molekul itu gabungan daripada atom-atom. Nah, silakan kalian pahami. Nah, untuk ion sendiri itu adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Ion itu biasanya bermuatannya positif dan juga negatif. Kenapa disebut sebagai bermuatan listrik? Karena muatan listrik itu ada kutub positif dan juga kutub negatif. Sehingga ada kutub negatif, bergabungnya kutub negatif dan juga positif. Nah, itu terbentuknya adalah listrik. Oke, itu saja segmen kita kali ini, pertemuan ini. Silahkan kalian lakukan praktikum yang telah Ibu suruh. Nanti silahkan ditunggu tugasnya sampai jam 12 siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.